Apa yang disebut sebagai persahabatan Rusia dengan Tiongkok kembali menghadapi hambatan. Power of Siberia 2, Power of Siberia 2. Pipa Power of Siberia 2, apakah ini benar-benar bisa jadi game changer bagi Rusia? Masalah kali ini adalah pipa gas utama yang seharusnya menyelamatkan Moskwa. Ekonomi. Tiongkok meninggalkan Putin dengan mundur dari kesepakatan pipa ini. Setelah Mendorong Eropa menjauh dan bertaruh besar pada Beijing, Putin sadar rencana cadangannya mungkin tak sekuat yang ia kira. Ana, apa dampaknya bagi hubungan Rusia-Tiongkok? Dan akankah ini menjadi pukulan terakhir bagi Rusia? Hari ini kita bahas lagi keretakan besar dalam hubungan yang sudah terluka. Kita akan membahas apa masalah pipa ini, apa artinya bagi Rusia, dan mengapa Tiongkok tampaknya sengaja merusak niat baik yang tersisa dengan Moskow. Mari kita langsung mulai. Pipa Power of Siberia 2 telah menjadi proyek besar yang telah dikerjakan selama cukup lama. Ini dimaksudkan sebagai puncak dari apa yang mereka sebut kemitraan tanpa batas. Sebuah kabel baja raksasa yang membentang dari ladang gas beku di Siberia Barat, melewati Mongolia, dan masuk ke pasar-pasar yang haus energi di Tiongkok Utara. Pipa itu seharusnya mengalirkan 50 miliar meter kubik gas setiap tahun dan menggantikan apa yang dulu dijual Rusia ke Eropa. Setelah berbulan-bulan penuh sensasi, kini Beijing diam-diam mulai mundur dari rincian penting kesepakatan itu. Saat Putin tiba di Beijing Oktober lalu, Kremlin memastikan kamera merekam setiap senyum dan jabat tangannya dengan Presiden Xi. Dengan gaya sesi foto pada umumnya, mereka tampak tak terpisahkan. Mereka membicarakan soal pipa gas dan bahkan menyebut perjanjian baru itu mengikat secara hukum. Media pemerintah Moskow menyebutnya kemenangan dan bukti Rusia masih punya teman berpengaruh. Namun saat wartawan menanyakan angka, harga yang dibayar Tiongkok, sumber dana, dan kapan proyek dimulai, di Moskow, tak ada yang tahu jawabannya karena memang tidak ada jawaban. Kenyataannya, Tiongkok menolak untuk berkomitmen pada harga gas tersebut. Tiongkok menolak berkomitmen pada investasi dan jadwal pembangunan pipa gas itu. Tiongkok pada dasarnya mundur dari 3 hal utama yang menjadikan proyek ini sebuah proyek. Menurut saya, itu bukan kesepakatan melainkan penolakan halus dengan bahasa diplomatik. Bagi Beijing, semua ini hanyalah urusan bisnis. Namun, bagi mitra mereka di Moskow, ini soal bertahan hidup, sebuah keharusan. Moskow sangat bergantung pada pipa ini. Mengapa demikian? Rusia kehilangan pasar gas Eropa. Mereka hampir seketika setelah invasi ke Ukraina 2022, dominasi puluhan tahun itu hilang hanya dalam beberapa bulan. Uni Eropa, yang dulu pelanggan utama Rusia, kini mengurangi impor, membatasi harga, dan membangun terminal baru demi gas dari sumber lain. Moskow yang dulu memasok lebih dari 130 miliar meter kubik gas ke Eropa, kini hanya mengirim sebagian kecil. Rute utama seperti Nord Stream ditutup atau disabotase, dan bursa barat melarang kontrak energi Rusia. Pendapatan tahunan yang tadinya hampir 60 miliar dolar turun jadi sekitar 18 miliar pada 2024. Hal itu menyebabkan defisit besar di anggaran Kremlin. Pajak ekspor dan pendapatan energi membiayai hampir semua hal, mulai dari operasi militer, infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Dengan harga minyak yang turun dan penjualan gas yang menyusut, Rusia membutuhkan pembeli dan Tiongkok tampak seperti penyelamat yang sempurna. Untuk sementara, Tiongkok meningkatkan pembelian lewat pipa Power of Siberia dan jadi konsumen gas terbesar Rusia. Pada tahun 2024, Tiongkok menyumbang lebih dari 1/4 ekspor gas pipa Rusia. Meski volume naik, jumlahnya tetap tak sebanding dengan pembelian Eropa dulu, sehingga Rusia terus berupaya meningkatkan penjualan. Harganya pun jauh lebih rendah. Tiongkok bernegosiasi ketat, membayar lebih murah per unit dibanding Eropa, serta memastikan syaratnya menguntungkan industri mereka. Moskwa bicara soal aliansi, sedangkan Tiongkok tidak. Tiongkok membeli gas bukan untuk cari teman. Tujuannya mendapat harga serendah mungkin. Mereka terang-terangan mempermainkan Rusia seperti memainkan biola. Saat Putin berusaha keras mengamankan pipa gas baru demi menjual lebih banyak gas ke Tiongkok, Beijing bisa merasakan keputusasaan itu dari benua lain. Setiap Rusia siap tanda tangan, Tiongkok bilang ingin bahas formula harga. Saat Moskow siap memulai konstruksi,
Tiongkok selalu bilang ingin melihat perkembangan pasar dulu. Ini adalah kelas master tentang cara bernegosiasi ketika kamu tahu pihak lain tidak punya alternatif. Eksekutif Gazprom boleh bicara soal kerja sama strategis, tapi Beijing tidak mudah tertipu. Tiongkok tidak memerlukan Power of Siberia 2 secepat Rusia. Ekonomi Tiongkok melambat, dan Beijing telah bertahun-tahun mendiversifikasi impor energi. Tiongkok membeli dari Asia Tengah, Timur Tengah, dan bahkan Amerika Serikat dalam bentuk cair. Mereka punya banyak pilihan, Rusia tidak punya. Apa yang terjadi saat hubungan timpang bertemu realitas ekonomi? Inilah yang kita lihat sekarang. Keruntuhan tenang yang disamarkan sebagai kemajuan. Pengumuman Moskwa soal nota kesepahaman mengikat seolah jadi terobosan. Sebaliknya, ini menunjukkan lemahnya posisi Rusia. Bahkan analis Rusia mengakui tidak ada yang berubah. Menurut mereka, pipa gas itu hanya proyek PowerPoint dengan grafik bagus tanpa anggaran. Jika proyek benar-benar dibangun, pengiriman paling cepat baru bisa dimulai sekitar 2030 atau 2031. Namun, kapasitas penuh baru tercapai 5 tahun lagi. Artinya, Rusia baru akan mendapat uang dari proyek ini sekitar pertengahan 2030-an. Itu waktu yang lama. Di pasar energi sekarang, tidak berlebihan jika Elon Musk sudah punya Tesla terbang saat itu. Saat Rusia berusaha menarik Tiongkok, Eropa telah menggantikan gas Rusia. Gas alam cair dari Amerika Serikat, Qatar, dan Norwegia mengisi kekosongan tersebut. Pada dasarnya, Eropa sudah melangkah maju, dan selama itu Tiongkok belum benar-benar melangkah maju. Rusia kini terjebak, bertahan pada ilusi permintaan yang mungkin tak pernah datang. Tapi disinilah letak ironi sebenarnya. Kremlin membangun seluruh strategi ekonomi pasca perangnya berdasarkan gagasan bahwa mereka bisa beralih ke timur. Putin bilang, jika Eropa tak mau gas Rusia, akan dijual ke Asia. Namun, Asia tidak berebut membeli, apalagi dengan harga yang diinginkan Rusia. Beijing pada dasarnya bilang, kami akan ambil gasmu jika harganya sangat murah dan hanya saat kami mau. Rusia terjebak antara harga diri dan kemiskinan. Rusia sangat butuh Tiongkok, tapi juga terlalu perlu pendapatan untuk memenuhi semua keinginan Beijing. Itu sebabkan keterlambatan dan hambatan karena harga tinggi. Sekarang, mari kita bahas politiknya. Karena drama pipa ini bukan semata ekonomi. Ini menunjukkan rapuhnya aliansi ini sekarang. Saat Putin dan Xi mendeklarasikan kemitraan tanpa batas, pada Februari 2022 itu terdengar seperti tatanan dunia baru. Dua raksasa bersatu melawan Barat, menandatangani kesepakatan dagang, energi, dan pertahanan. Media pemerintah Tiongkok menyebutnya awal kekuatan multipolar, sementara Kremlin menyebutnya persahabatan yang terukir di batu. Lalu perang pun terjadi. Awalnya, Beijing memberi perlindungan diplomatik, menolak mengecam Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membeli lebih banyak minyak agar Moskow tetap bertahan. Namun seiring perang terus berlarut dan ekonomi Rusia runtuh, nadanya berubah. Tiongkok membatasi ekspor militer, menghindari sanksi sekunder, dan memastikan bank besar tak membantu Rusia menghindari pembatasan. Di depan umum, bahasanya sopan. Namun secara pribadi, jarak makin melebar. Kini jelas siapa yang memimpin tarian ini. Tiongkok kini bukan mitra Rusia, melainkan kreditur, pembeli, dan mitra senior di segala bidang. Ketidakseimbangan itu kini tampak di setiap negosiasi. Pembicaraan Power of Siberia 2 telah berlangsung hampir 1 dekade. Saat pipa itu mulai menyalurkan gas pada 2019, Moskwa menyebutnya bukti keberhasilan poros ke Asia. Namun bahkan saat itu, Tiongkok berhasil menegosiasikan diskon besar yang menurut para analis sekitar 25% lebih rendah daripada yang biasa dibayar Eropa. Beijing menyusun kontrak agar hanya membayar gas yang dibutuhkan. Fleksibilitas ini menghemat miliaran bagi Tiongkok dan membuat Rusia semakin tergantung. Sekarang, dengan Power of Siberia 2 Beijing mendorong harga yang bahkan lebih rendah. Menurut para orang dalam industri, Tiongkok ingin gas baru tersebut dikirim dengan harga yang kurang lebih sama dengan yang mereka bayarkan untuk gas Asia Tengah, yang sudah termasuk salah satu yang termurah di dunia. Itu mimpi buruk finansial bagi Gazprom, yang kehilangan hampir setengah pendapatan ekspor sejak 2022. Tiongkok sadar mereka memakai waktu sebagai alat tawar. Semakin lama Beijing menunggu, Rusia makin putus asa. Saat Putin mengunjungi Xi pada Mei dan Oktober,
Pejabat Tiongkok menolak menandatangani syarat akhir pipa karena ingin studi harga baru. Mereka sengaja memperlambat hingga Moskow menyerah. Setiap kunjungan selalu berakhir sama dengan senyum hangat. Pernyataan besar tanpa kemajuan. Mongolia yang akan dilewati pipa itu mulai kehilangan kesabaran. Ulaanbaatar dijanjikan pekerjaan konstruksi dan biaya transit bertahun-tahun. Namun karena proyek sering tertunda, janji itu mulai menipis. Bagi negara kecil yang terjepit di antara dua raksasa, tidak sulit untuk mengetahui siapa yang menghambat semuanya. Jadi sekarang Rusia menghadapi pilihan. Rusia bisa menerima syarat-syarat dari Tiongkok yang sangat merendahkan, atau menyaksikan proyek pipa gas besarnya lenyap begitu saja. Kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan. Karena itu, kata lagi pada judul kami sangat penting. Karena ini bukan pertama kalinya Rusia dan Tiongkok tampak tersenyum di depan kamera, namun diam-diam saling menusuk dari belakang. Pipa gas memang jadi sorotan, tapi inti ceritanya Tiongkok dan Rusia makin menjauh di semua bidang. Ini meliputi perdagangan, diplomasi, akademis, dan bahasa halus dalam seni bernegara. Ini bukan sekadar perselisihan kecil antar mitra, tapi peluruhan perlahan dan disengaja dari hubungan yang sejak awal dibangun atas kenyamanan, bukan kepercayaan. Mari kita bahas lebih dalam dan lihat seberapa parah situasinya, dimulai dari perdagangan. Setelah ledakan besar pada tahun 2022 dan 2023 ketika kedua negara membanggakan rekor tertinggi dalam perdagangan bilateral, sekarang angkanya justru bergerak ke arah yang salah. Pada paruh pertama, 2025 perdagangan Tiongkok-Rusia turun hampir 15%. Itu bukan hanya gangguan, tapi koreksi. Penurunan tajam terjadi di sektor yang dulu simbol sinergi mereka. Ekspor logam, kayu, dan mesin Rusia menurun. Pabrik-pabrik yang dulu memproduksi barang untuk pembeli Tiongkok, kini memperlambat produksi atau bahkan tutup sepenuhnya. Perusahaan yang dulu merayakan pasar Tiongkok kini menghadapi pembatalan pesanan dan gudang penuh barang tak terjual. Pesan dari Beijing halus namun jelas, mereka sedang diversifikasi. Perusahaan Tiongkok diam-diam mengganti pemasok Rusia dengan mitra lebih murah dan stabil di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika. Beijing memastikan tidak ada satupun mitra yang bisa menyanderanya. Secara ekonomi itu mungkin masuk akal, tapi secara politik itu adalah tembakan peringatan. Tiongkok memberitahu Rusia bahwa mereka bisa menggantikan Rusia kapan saja. Bagi Moskwa, itu sangat menghancurkan. Perdagangan dengan Tiongkok dianggap bukti Rusia bisa bertahan dan berkembang meski terkena sanksi Barat. Namun data menunjukkan sebaliknya. Impor Tiongkok atas barang Rusia menurun, sementara Rusia makin bergantung pada Tiongkok untuk elektronik, kendaraan, dan mesin. Ini bukan kemitraan yang setara, ini jalan satu arah dengan Beijing yang memegang kendali dan Moskwa terikat di dalamnya. Tapi jelas bukan yang mengemudikan. Lalu muncul masalah logam, pukulan tenang, tapi sangat keras seperti palu. Tiongkok selama bertahun-tahun diam-diam mensubsidi perusahaan milik negara yang mengimpor logam Rusia. Ini bukan kebijakan resmi, melainkan pemahaman umum. Insentif-insentif itu menjaga ekspor aluminium, tembaga, dan nikel Rusia tetap hidup setelah Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi. Tanpa subsidi, perhitungannya tak masuk akal. Pembeli Tiongkok hanya beli logam Rusia karena negara membuatnya menguntungkan. Baru-baru ini, Beijing memutuskan hubungan tanpa pengumuman, peringatan, atau penjelasan. Subsidi pun hilang. Dalam semalam, perusahaan-perusahaan Tiongkok diberitahu untuk membeli dengan harga pasar penuh, tanpa pengecualian. Hasilnya langsung terasa. Pesanan turun, margin hilang, produsen Rusia kesulitan cari pembeli baru. Berita terbaru, mereka gagal. Keputusan itu memperlihatkan betapa rapuhnya aliansi ekonomi yang disebut-sebut itu sebenarnya. Tanpa Beijing, industri logam Rusia berada di ambang kehancuran. Pabrik peleburan di Siberia mengurangi produksi, perusahaan tambang kesulitan membayar upah, dan pemerintah daerah turun tangan dengan bantuan darurat. Ini adalah kehancuran secara perlahan yang ditutupi oleh propaganda dan optimisme palsu. Dan ini bukan hanya soal ekonomi saja. Sinyal politiknya jelas. Saat kunjungan Putin ke Beijing Mei 2024, semua tampilan diatur sangat hati-hati. Bendera, jabat tangan, dan jamuan makan dirancang untuk menunjukkan persatuan. Namun, saat pernyataan bersama keluar, satu kata hilang. Tanpa batas.
Frasa itu menjadi dasar hubungan mereka sejak Februari 2022 saat kedua pemimpin menyatakan kemitraan mereka tanpa batas dan area kerja sama terlarang. Itu dimaksudkan untuk menakuti Barat, untuk menunjukkan bahwa Moskwa dan Beijing bersatu melawan pengaruh Amerika. Namun belakangan ini, frasa itu telah hilang dari teks. Sebagai gantinya, pernyataan baru menggunakan bahasa yang lebih lembut dan lebih berjarak. Tiongkok sekarang berbicara tentang non-blok dan non-konfrontasi. Itu bukan sekadar frasa diplomatik, itu adalah kode. Dalam pedoman Beijing, bahasa itu artinya kehati-hatian, kami tidak akan ikut tenggelam bersama kalian. Xi Jinping bahkan mengubah cara dia menyebut Putin. Dulu dia memanggilnya sebagai teman paling akrabnya. Sekarang dia hanya menyebutnya sebagai teman baik dan tetangga. Dan itu bukan kebetulan. Dalam diplomasi, setiap kata sangat berarti. Dan nada bicara Tiongkok jelas sudah mendingin. Pergeseran retorika ini mencerminkan kenyataan yang lebih dalam. Beijing tidak ingin terseret ke dalam kekacauan Moskwa. Tiongkok tengah mengalami perlambatan ekonomi, naiknya pengangguran muda, dan tekanan perdagangan Barat yang meningkat. Dekat dengan Rusia hanya akan menambah masalah itu. Jadi Xi sedang mengatur ulang dan hanya menjaga persahabatan tetap terlihat di depan kamera, tetapi menjaga jarak antara kebijakan mereka yang sebenarnya. Kamu juga bisa melihat jarak itu di dunia akademis Tiongkok. Tahun 2020, dua cendekiawan Tiongkok yang mengkritik Rusia berisiko disensor atau lebih parah karena garis resmi pemerintah tegas. Rusia adalah mitra dan Barat adalah musuh. Namun pada tahun 2024 tabu itu diam-diam telah hilang. Tokoh seperti Feng Yuzhen dan Shen Dingli menulis esai yang memperingatkan kegagalan perang Rusia di Ukraina dan menyarankan Beijing menghindari keterlibatan strategis. Sebelum membandingkan mereka dengan pengguna Reddit favorit Anda, ingat mereka bukan akademisi biasa. Di Tiongkok, cendekiawan sering mencerminkan pemikiran negara dan diizinkan menyampaikan apa yang diinginkan pemimpin agar dipercaya masyarakat. Saat mereka mengkritik Moskow, artinya pemerintah sedang menyiapkan masyarakat untuk perubahan. Itu adalah cara Tiongkok untuk menguji narasi baru sebelum menjadi kebijakan resmi. Dan saat ini, pesan mereka jelas, Rusia sedang menjadi beban. Beijing tidak ingin mengaitkan nasibnya dengan negara yang tenggelam karena sanksi, kekalahan perang, dan isolasi global. Tanpa disadari, masyarakat Tiongkok perlahan diarahkan melihat Rusia bukan sebagai sekutu kuat, melainkan sebagai peringatan. Dunia bisnis Beijing mulai menangkap isyarat itu. Perusahaan besar terkait negara meninjau ulang kontrak dengan perusahaan Rusia. Minmetals dan Narinsho, raksasa Tiongkok di komoditas global dan pertahanan, diam-diam meninjau ulang kesepakatan pasokan mereka. Beberapa peninjauan dibatalkan, sisanya menghasilkan strategi pengadaan baru. Pesanan tembaga yang semula untuk Rusia kini dialihkan ke Chili dan Peru. Nikel yang sebelumnya dari Siberia kini diimpor dari Indonesia. Pemasok militer kini mulai beralih dari komponen Rusia ke opsi yang lebih aman dan bebas sanksi dari Korea Selatan atau Turki. Keputusan ini bukan pengumuman dramatis, tapi penyesuaian teknis yang menandakan perubahan lebih dalam. Lalu ada langkah diam-diam lain dari Beijing yang makin jelas menunjukkan arahnya. Tiongkok disebut menghentikan pasokan mesin perkakas presisi tinggi ke Rusia, peralatan penting bagi industri Moskwa. Selama bertahun-tahun, pabrik Rusia memakai teknologi Tiongkok menggantikan mesin Barat yang hilang karena sanksi. Kini jalur pasokan mulai mengering. Irdar Nuryov, pemilik perusahaan manufaktur besar di Rusia, menyebut hampir mustahil mengimpor peralatan presisi tinggi dari Tiongkok. Mesin-mesin yang dulu memiliki akurasi 3 hingga 4 mikron, sekarang tidak lagi tersedia, kecuali pembeli memiliki lisensi ekspor khusus yang hampir tidak bisa didapatkan lagi oleh perusahaan Rusia. Ryuf bahkan mengatakan bahwa mengekspor mesin yang sudah dibeli telah berubah menjadi mimpi buruk. Dengan pejabat Tiongkok terus-menerus menambah hambatan baru dan insiden tidak menyenangkan di setiap langkahnya. Ini detail kecil, tapi sangat bermakna. Beijing memperlambat perdagangan, memperketat kendali, dan menjaga jarak dari mitra yang kini dianggap beban. Setiap langkah ini mengirimkan pesan yang tenang namun kuat. Beijing lebih mengutamakan stabilitas dan akses global dibandingkan loyalitas ke Moskwa. Persahabatan mereka yang dulu dipamerkan sebagai tak terpisahkan kini diatur oleh pragmatisme murni. Rusia tetap berpura-pura tidak ada perubahan, sementara media Kremlin masih menyebut hubungan itu bersejarah. Putin tetap memuji koordinasi strategis. Namun, kata-kata besar itu terasa hampa
saat melihat angka, kebijakan, dan nadanya. Bahkan dalam hal-hal kecil, jarak itu terlihat. Bank-bank Rusia telah mengeluhkan lambatnya proses pembayaran dari rekan-rekan mereka di Tiongkok. Penyelesaian perdagangan lintas batas yang dulu hanya beberapa jam, kini bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Pemeriksaan bea cukai Tiongkok kini lebih sering, khususnya untuk barang terkena sanksi yang disamarkan sebagai ekspor sipil. Secara resmi, ini hanya pemeriksaan rutin. Secara tidak resmi, ini adalah pengingat siapa yang sebenarnya berkuasa. Seolah-olah Beijing sedang memperketat kendali sedikit demi sedikit, cukup untuk mengingatkan Moskwa soal kendali tanpa memicu konflik. Bagi Tiongkok, hubungan ini kini transaksional. Bagi Rusia, ini soal eksistensi. Ketidakseimbangan ini membuat tiap negosiasi, kesepakatan, dan sesi foto terasa seperti sandiwara menjadikan momen ini sangat penting. Kita sudah pernah melihat pola ini sebelumnya. Pada tahun 1950-an kedua negara itu saling menyebut satu sama lain sebagai saudara sampai akhirnya persaingan ideologi memisahkan mereka. Tahun 1960-an mereka saling mengarahkan senjata nuklir. Tahun 1990-an hubungan mulai dibangun lagi, namun selalu atas syarat Tiongkok. Kini di 2020-an kisah serupa terulang. Persahabatan dimulai meriah, berakhir dengan pengkhianatan diam-diam. Itulah mengapa keretakan baru-baru ini sangat penting. Itu bukan hal yang terpisah, melainkan gejala dari hubungan yang dibangun atas dasar keputusasaan dan ketidakpercayaan. Rusia ingin saudara seperjuangan. Yang ia temui hanyalah tetangga yang hati-hati, suka energi murah, tapi enggan menanggung biaya ambisi Moskow. Subsidi logam runtuh, perdagangan turun, dan perubahan nada semua menuju satu hal. Apa yang disebut kemitraan itu sedang berjalan di atas sisa-sisa. Pada 2014, setelah aneksasi Crimea, Rusia terisolasi dari investor barat. Putus asa untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki teman yang berpengaruh. Rusia menandatangani kesepakatan Power of Siberia. Satu yang pertama dengan Tiongkok. Namun Beijing yang menentukan syarat. Moskwa setuju dengan harga rendah dan menanggung sebagian besar biaya konstruksi. Gazprom terpaksa berutang besar untuk proyek itu karena bantuan Bank Tiongkok terbatas. Setelah 5 tahun, gas mulai mengalir. Namun Beijing tetap tidak langsung menaikkan impor. Mereka menunggu harga global turun sebelum impor naik. Pola ini sudah ada sejak awal. Rusia bekerja keras, sementara Tiongkok memanfaatkan situasi menguntungkan. Ini terjadi lagi sekarang. Bedanya, Rusia kini lebih lemah. Cadangannya lebih kecil, basis teknologinya runtuh, dan hampir sepenuhnya terisolasi dari pasar barat. Setiap kesepakatan yang gagal, setiap penundaan, membuat kelemahan itu semakin terlihat. Tiongkok di sisi lain telah belajar bagaimana memainkan permainan ini dengan sempurna. Tiongkok mendapatkan energi murah, pengaruh geopolitik, dan citra publik sebagai pihak netral. Semuanya tanpa mengorbankan hal yang berarti. Secara ekonomi, kesenjangan mereka memalukan. 10 kali Rusia. Basis industrinya, sektor teknologinya, dan jangkauan perdagangannya di tingkat global berada di level yang berbeda. Rusia kian menyusut jadi pemasok komoditas bersenjata nuklir. Bahkan aliansi Brazil, Rusia, India, China, South Africa yang dulu digembar-gemborkan sebagai tandingan barat, kini mulai menunjukkan keretakan. Tiongkok mendominasi, sedangkan Rusia bertahan agar tetap relevan. Konferensi tingkat tinggi Brazil, Rusia, India, China, South Africa jadi ajang foto Putin, menunjukkan dia tidak benar-benar terisolasi. Ketidakseimbangan ini tampak juga dalam hal kecil, seperti perusahaan Tiongkok yang menuntut pembayaran di muka saat bernegosiasi dengan mitra Rusia. Mereka ingin jaminan dalam yuan, bukan rubel, untuk menghindari risiko jangka panjang. Dalam pameran dagang dan ekspo, produk Rusia tersisih, sedangkan barang Tiongkok jadi sorotan. Ini penghinaan diam-diam yang tak bisa diakui Moskow. Secara politik, kontrasnya juga sangat jelas. Xi menerapkan sistem disiplin dan metodis dengan prioritas stabilitas jangka panjang. Putin memimpin negara dengan ketakutan, propaganda, dan solusi tersembunyi. Xi melihat ketidakstabilan di Moskow. Setiap langkah Kremlin berisiko. Tiap janji bisa runtuh seketika. Bagi Tiongkok, ketidakpastian seperti ini merugikan bisnis. Lebih parah bagi Moskow, jarak baru ini tak bisa dibalikkan. Kepercayaan sudah hilang. Meski Putin memberi diskon baru atau berusaha keras mendapat persetujuan Tiongkok, hal mendasar tetap tak berubah. Rusia kini jadi mitra junior yang hanya menawarkan energi murah dan politik berisiko. Xi tahu itu, Barat tahu itu, dan jauh di lubuk hati,
Putin juga tahu itu. Kedepannya, Rusia menghadapi pilihan yang terbatas. Rusia mungkin menerima syarat Beijing untuk kekuatan Siberia, meski kehilangan uang dan daya tawar. Rusia bisa menunda tanpa batas, mengambil risiko politik dalam negeri, merusak kredibilitas luar negeri, atau mencari mitra baru. Namun, setiap alternatif jauh kurang layak dibandingkan Tiongkok. India membeli sebagian minyak Rusia, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Pasar Afrika dan Amerika Latin memang ada, tetapi mereka tidak dapat menggantikan miliaran pendapatan atau rantai pasokan yang canggih. Kremlin terjebak oleh geografi, politik, dan kesombongannya. Tiongkok juga diuntungkan dari kekuatan lunak itu. Dengan menjauh dari Rusia, Tiongkok memperkuat citranya sebagai aktor pragmatis dan terpercaya. Para pemimpin Eropa, Asia, dan Afrika tahu Beijing bisa bernegosiasi tenang, memprioritaskan kepentingan, dan menghindari konflik yang merugikan pihak lain. Rusia tampak impulsif, bergantung, dan tidak stabil secara politik. Ini menjadi pelajaran penting bagi dunia. Runtuhnya kerjasama energi Rusia-Tiongkok jadi peringatan bagi negara lain yang ingin bergantung pada Moskow. Kesepakatan dengan Rusia tampak menguntungkan, namun berisiko politik tinggi dan kemitraan ini masih tentatif, bukan jaminan. Saat mitra seperti Tiongkok punya pilihan lain, pihak lemah menanggung semua risiko. Sementara Tiongkok secara hati-hati mulai menjauh dari Moskow, negara-negara lain yang mengamati dari pinggir lapangan menarik kesimpulan mereka sendiri. India misalnya telah memainkan kartunya dengan hati-hati. Negara itu terus membeli minyak Rusia dengan harga diskon, tetapi juga waspada agar tidak terlalu terlibat. New Delhi memperkuat hubungan pertahanan dengan Barat, sambil menjaga kesepakatan energi dengan Moskow tetap transaksional. Perselisihan Tiongkok dan Rusia menunjukkan bahwa saat kekuatan besar tidak sejalan, fleksibilitas lebih penting daripada loyalitas. Turki menyeimbangkan perdagangan dengan Rusia, diam-diam mendukung NATO, dan memperluas pengaruh di Asia Tengah. Negara-negara ini tidak membentuk aliansi ideologis, melainkan mencari pengaruh, dan lemahnya Moskwa justru memperkuat posisi tawar mereka. Semakin Rusia terlihat lemah dan bergantung, semakin kuat kekuatan regional lain menegaskan diri. Iran, Brasil, dan Indonesia memantau perkembangan ini. Mereka menghitung bagaimana cara terbaik untuk mengambil keuntungan tanpa mewarisi beban Rusia. Moskwa dulunya adalah salah satu kutub di dunia multipolar. Sekarang, Moskwa berisiko menjadi sebuah kisah peringatan. Sebuah pengingat tentang apa yang terjadi ketika Anda menaruh semua harapan pada satu mitra, lalu kalah. Pada akhirnya, kisah tentang Power of Siberia II adalah gambaran kecil dari hubungan yang lebih luas antara Rusia dan Tiongkok. Rusia melebih-lebihkan pentingnya dirinya. Tiongkok bertindak dengan kesabaran yang terukur. Moskwa membanggakan kemitraan dan aliansi. Beijing diam-diam memastikan hubungan ini lebih menguntungkan dirinya daripada Rusia. Ketidakseimbangan ini bukan bersifat sementara, melainkan bersifat struktural. Saat pembangunan pipa terhenti, kesenjangan pendapatan melebar, dan isolasi internasional makin dalam, Rusia menghadapi kenyataan pahit. Peralihan ke Asia bukan rencana penyelamatan. Tiongkok tak pernah butuh Rusia sebesar Moskow membutuhkan Tiongkok. Setiap negosiasi gagal, penundaan, dan penolakan sopan makin menegaskan hal itu. Bagi Moskow, kegagalan ini menyangkut kredibilitas, kekuasaan, dan reputasi global, bukan sekadar energi atau ekonomi. Pelajaran tentang percaya diri berlebihan, pentingnya keseimbangan dalam kemitraan, dan bahwa senyum di kamera tak mengubah kenyataan. Dunia menyaksikan saat Rusia kembali belajar bahwa menjadi mitra junior bagi tetangga yang lebih cerdas dan lebih kuat ada harganya. Pipa dan kesepakatan mungkin tertunda, tapi faktanya tak terbantahkan. Tiongkok mengendalikan, Rusia hanya bisa mengikuti. Akibatnya, Rusia kehilangan pembeli dan jaring pengamannya. Di dunia di mana sekutu seperti investor, kerugian itu bisa fatal. Terima kasih sudah menonton.